guys, jadi di sini aku akan membacakan latar belakang Candi Ijo. Jadi, Candi Ijo ini adalah sebuah kompleks pecandian bercorak Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-9 sampai ke-10. Letak Candi Ijo ini berada di Duku Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Leman, daerah Simo, Yogyakarta. Nah, berdasarkan penelusuran sejarah, diperkirakan Candi Ijo ini dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwangi. Seperti pada candi-candi lainnya, pembangunan Candi Ijo yang terletak di atas bukit bertujuan untuk mendekatkan diri ke Kahyangan yang dipercaya oleh umat Hindu sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Di depan Candi Ijo terdapat 3 candi perwara yang menghadap ke timur. Yang pertama ada Candi Perwara Selatan. Sini. Di dalamnya terdapat Yoni dan Padmasana yang berbentuk meja batu. Candi Perwara Selatan ini berukuran 5,19 x 5,17 meter dengan tinggi 6,62 meter. Selanjutnya ada Candi Perwara Tengah di sebelah situ. Di dalamnya terdapat area Nandi dan Padmasana yang berbentuk sapi. Memiliki ukuran 6,3 x 5,15 meter dan tinggi 6,5 meter. Dan yang terakhir ada Candi Perwara Utara di sebelah situ. Di dalam biliknya terdapat sumuran. Berdimensi 5,11 x 5,11 meter dengan tinggi 6,3 meter. Ya guys, pada tahu nggak material Candi Ijo ini berasal dari mana? Bebatuan Candi Ijo ini berasal dari Gunung Merapi dan bebatuan ini berasal dari daerah-daerah lainnya yang dikumpulkan menjadi Candi Ijo. Pada pintu masuk Candi Induk terdapat anak tangga yang dilengkapi tepi tangga yang berupa sepasang makara. Halo guys, di sini aku bakal kasih tahu kalian soal Candi Induk dari Candi Ijo. Jadi Candi Induk ini menghadapnya ke barat dengan luas 1843 x 1845 dengan tinggi 1600 cm. Jadi kalau misalnya kita masuk ke candinya, sebelum kita tangga kita akan bertemu dengan batu bambu. Ini namanya makara guys. Nah kalau kita naik jenjangnya, kita akan bertemu kala. Ini kala. Ini kala. Oke. Jadi Candi Ijo ini terbagi kepada 3 bagian ya guys, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas disebut dengan Swarloka, sedangkan bagian tengah itu disebut dengan Guparloka, dan bagian bawahnya disebut dengan Burloka. Gitu. Di dalam candi terdapat sebuah ruangan yang memiliki relung-relung jendela yang memiliki relief seperti sepasang askara yang sedang terbang menuju ke arah relung. Di dalam ruangan tersebut terdapat pula lingga yang disanggah oleh ular sendok berkepala kura-kura. Candi Induk ini memiliki atap yang unik, yaitu bertingkat-tingkat yang berbentuk persegi yang makin ke atas makin mengecil. Candi Ijo bukan hanya bukti sejarah, tetapi juga warisan budaya yang memiliki makna spiritual mendalam. Sebagai peninggalan Hindu dari era Mataram kuno, Candi Ijo menampilkan kekayaan budaya dan spiritualitas yang diwariskan oleh masyarakat Nusantara yang hidup selaras dengan alam dan kosmologi mereka. Berdiri di atas Bukit Ijo dengan ketinggian sekitar 357,4 meter di atas permukaan laut, candi ini menempati lokasi yang strategis dan indah.
memperlihatkan perspektif hubungan manusia dengan lingkungan dan para dewa yang disembah kala itu. Sebagai candi yang dibangun dari batu andesit hasil proses vulkanik, Candi Ijo menunjukkan kemajuan teknologi arsitektur pada zaman tersebut. Tiral batu ini yang terbentuk dari magma dengan suhu tinggi tidak hanya memberikan ketahanan pada bangunan, tetapi juga menjadi simbol ketangguhan peradaban Mataram kuno. Relief yang menghiasi candi ini mulai dari sulur tanaman hingga akar-akar memperlihatkan kedalaman nilai seni dan makna religius yang tinggi, menyimbolkan hubungan harmonis antar manusia dan dengan alam dan entitas spiritual. Dalam pelestarian Candi Ijo, ada tantangan untuk menjaga keutuhan bangunan agar tetap menjadi bukti sejarah yang kuat bagi generasi mendatang. Melalui studi dan penggalian yang mendalam, diharapkan pemahaman terhadap warisan ini bisa terus berkembang dan memberikan inspirasi bagi pelestarian situs-situs bersejarah lainnya. Candi Ijo bersama dengan prasasti-prasasti dan candi-candi lain dari era yang sama menjadi pilar utama dengan memahami sejarah kerajaan Mataram kuno dan menjadi sumber identitas budaya bagi bangsa Indonesia. Halo semuanya, di sini aku mau jelasin sama kalian tentang Candi Banyunibo. Candi Banyunibo adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Dusun Cepit, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kota Yogyakarta. Nama Banyunibo berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah air yang menetes. Candi ini juga jarang dikunjungi oleh para wisatawan karena letaknya yang sangat terpencil dan jauh. Dan di sini juga hanya terdapat satu candi, sehingga candi ini juga dijuluki sebagai candi yang sebatang kara. Bangunan candi ini bernama Candi Banyunibo yang berada tidak jauh dari kompleks Ratu Boko, Candi Borong, dan Candi Ijo. Bahkan di sekitar candi ini pun banyak dijumpai situs candi di beberapa dusun sekitarnya. Candi ini ditemukan dalam keadaan runtuh dan kemudian mulai digali dan diteliti pada tahun 1940-an. Pada bagian atas candi ini terdapat sebuah stupa yang merupakan ciri khas agama Buddha. Candi Banyunibo mungkin tidak sebesar peninggalan Buddha yang lainnya, tapi tetap mencerminkan identitas Buddhisme melalui relief dan arsitekturnya. Salah satu yang unik dari Candi Banyunibo adalah ukirannya. Ada hiasan pada kaki candi. Dinding kaki Candi Banyunibo masing-masing sisi dibagi menjadi beberapa bidang. Bidang tersebut kemudian diisi dengan pahatan berupa hiasan tumbuh-tumbuhan yang keluar dari pot bunga. Candi utama menghadap ke barat dan terletak antara ladang tebu dan persawahan, serta panel-panel yang menggambarkan nilai-nilai spiritual Buddhisme. Banyunibo adalah candi Buddha tunggal berukuran 15,3 x 14,25 meter dengan tinggi 14,25 meter. Candi utama yang menghadap ke barat ini terletak di antara ladang tebu dan persawahan. Atap candi memiliki tinggi sekitar 2,75 meter dan terdapat ruangan di dalamnya yang bisa dimasuki pengunjung. Di sekeliling candi utama terdapat 6 candi perwara berbentuk stupa yang terletak di sisi selatan dan timur. Candi perwara ini memiliki pondasi berukuran 4,8 x 4,8 meter dan diperkirakan berdiameter sekitar 5 meter. Sayangnya candi perwara terbuat dari batu putih yang mudah aus. Di sebelah utara candi terdapat tembok batu sepanjang 65 meter yang membentang dari barat ke timur, menambah keunikan kompleks ini. Bagian atas candi memiliki stupa yang meruncing ke atas, sementara dinding dan kaki candi terbagi menjadi beberapa bidang. Relief pada dindingnya menampilkan motif bunga, sulur, dan daun. Di kaki candi, kecuali di sisi barat, terdapat ornamen jaladwara yang berfungsi sebagai aluran air hujan. Di dinding penampil sebelah selatan candi terdapat relief Dewi Hariti. Relief ini menggambarkan Dewi Hariti, dewi kesuburan dalam agama Buddha, yang dikerumuni anak-anak yang sedang memanjat pohon. Relief yang terpahat di dinding pintu masuk sebelah kiri menggambarkan seorang pria dalam posisi duduk yaitu Vaisravana, suami Dewi Hariti. Relief tokoh-tokoh yang terpahat di pipi tangga candi induk sebelah kiri dan kanan Candi Banyunibo adalah tokoh-tokoh yang identitasnya belum diketahui. Lingkungan sekitar Candi Banyunibo sangat asri, dikelilingi oleh sawah dan bukit. Lokasi ini hanya berjarak sekitar 2 km dari Candi Ratu Boko, sehingga mudah dijangkau bagi Anda yang ingin mengeksplorasi lebih banyak situs bersejarah di area Prambanan. Hal menarik yang ada di destinasi ini adalah cantiknya sunset.